Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita membaca kitab Nurut Tauhid wa Dhulumatus Syirki. Yang kedua, al-ifratu fil madhi wat tajawuzu fihi. Terlalu berlebihan dalam memuji orang dan tajawuz melebihi batas dalam memuji. Wal ghuluw fid din haddara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil itra. Ya, atau al-ifratu fil madhi wat tajawuzu fihi wal ghuluw fid din. Yang menjerumuskan orang kepada kesyirikan adalah melebihi batas dalam memuji makhluk, dan tajawuz sama artinya melebihi batas, wal ghuluw fid din, dan perbuatan ghulu dalam beragama. Ya, ini ghulu secara umum ya. Kalau tadi yang poin 1 ghulu terhadap orang saleh. Kalau ini ghulu secara umum bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Hadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil itra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, telah melarang kita untuk melakukan al-itra. Nah, itra itu pujian yang melebihi batas. Faqala, beliau bersabda, la tuturuni kama atratin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian memujiku melebihi batas sebagaimana orang-orang Nasrani telah memuji Isa bin Maryam melebihi batas. Fa inna ma ana abduhu faqulu abdullahi wa rasuluhu. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Maka hendaknya kalian katakan tentangku bahwasanya aku adalah Abdullah, hamba Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga bersabda, iyyakum wal ghuluwa fid dini fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghuluw fid din. Hendaknya kalian jauhi berlebihan dalam beragama, karena yang telah membinasakan orang-orang terdahulu sebelum kalian adalah karena berlebihan dalam beragama. Hadis riwayat An-Nasa'i, sanadnya sahih. Kemudian yang ketiga, perkara yang menjadi sarana dan sebab kesyirikan. Bina'ul masajidi 'alal qubur wa taswirus suwari fiha. Membangun masjid-masjid di atas kuburan. Membangun tempat ibadah di atas kuburan. Dan menggambar-gambar tempat ibadah tersebut atau kuburan tersebut. Ya, dibikin gambar-gambar. Hadzara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ittikhadil masajidi 'alal qubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang, telah memperingatkan membangun masjid di atas kuburan. Wa ittikhadhiha masajida, dan juga Rasulullah melarang menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Ya, maka yang dilarang dua, membangun masjid di atas kuburan dan menjadikan kuburan menjadi tempat ibadah, menjadi masjid. Ya. Kuburan di masjid nggak boleh, dan masjid di kuburan nggak boleh. Lianna ibadatallahi inda kuburis salihina wasilatun ila ibadatihim. Karena beribadah kepada Allah, ya, perhatikan, beribadah kepada Allah namun di sisi kuburan orang-orang soleh, ini merupakan sarana kepada penyembahan kepada orang-orang soleh. Beribadahnya awalnya kepada Allah, namun lama-lama akan menyembah orang soleh. Walihada lamma dzakarat Ummu Habibata wa Ummu Salamata radhiyallahu anhuma li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan fil Habasyati fiha tasawiru. Oleh karena itu ketika Ummu Habibah dan Ummu Salamah menyebutkan kepada Rasulullah bahwasanya ada gereja di Habasyah, di Ethiopia, yang di dalamnya banyak gambar-gambar, dan keumuman gereja di zaman sekarang banyak gambar-gambarnya. Ada gambar Yesus, ada gambar Maryam, ada gambar malaikat, banyak gambar-gambar. Qala, maka Nabi bersabda, inna ulaika idza kana fihim ar-rajul salihu famata banau ala qabrihi masjidan. Mereka itu kalau ada orang soleh di tengah-tengah mereka kemudian meninggal, maka mereka pun membangun
membangun di atas kuburan orang soleh tersebut dibangun masjid. Masjid di sini artinya tempat ibadah. Karena mereka orang-orang ahlu kitab. Ya, kanisah, gereja. Jadi masjid di sini artinya tempat ibadah. Ada orang soleh meninggal, dibangun tempat ibadah di atasnya. Wasawwaru fihi tilka suwara. Dan setelah itu digambar di dalamnya gambar-gambar. Ya, gambar-gambar makhluk bernyawa. Ulaika syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah. Mereka lah makhluk yang paling buruk, yang paling bejat di sisi Allah di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya sahih. Maka orang-orang yang suka bangun tempat ibadah di atas kuburan, kata Nabi, syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah. Orang yang paling bejat di sisi Allah di hari kiamat. Wa min hirsin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi annahu indama nazala bihil mautu qala. Dan di antara semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya agar umatnya selamat dari kesyirikan. Indama nazala bihil maut, ketika beliau hampir meninggal, bayangkan. Ketika beliau mau meninggal masih beliau sempat menasihatkan masalah kesyirikan. Qala, beliau bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Laknat Allah bagi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani karena mereka telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Qalat Aisyah radhiyallahu anha tuhaddiru ma sana'u. Aisyah di sini menjelaskan sabda Nabi. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menjelaskan sabda Nabi bahwasanya Nabi mencela perbuatan mereka. Perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani tersebut yang dicela perbuatannya. Berarti menunjukkan bahwasanya celaan Nabi kepada orang Yahudi dan Nasrani ini juga berlaku kepada orang lain yang melakukan perbuatan yang sama. Berdasarkan keterangan dari Aisyah, maka kita perlu memahami hadis sesuai dengan pemahaman salaf. Di antara salaf adalah sahabiyah, sahabat dan sahabiyah. Aisyah menjelaskan yuhadziru ma sana'u. Nabi melarang perbuatan yang mereka lakukan. Berarti orang manapun setelah zaman beliau yang melakukan perbuatan yang sama seperti orang Yahudi dan Nasrani, yaitu membangun tempat ibadah di atas kuburan-kuburan orang soleh, inilah yang dilarang oleh Nabi. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari Muslim. Wa qala qabla ayyamuta bi khamsin, dan Nabi juga bersabda 5 hari sebelum beliau meninggal, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka dahulu menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka dan orang-orang soleh mereka sebagai tempat ibadah. Ala fala tattakhidul qubura masajida. Ketahuilah janganlah sama sekali kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Fa inni anhaakum an dzalika. Sungguh aku melarang perbuatan tersebut. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Ini beliau ucapkan 5 hari sebelum wafat. Menunjukkan ini perkara yang sangat bahaya dan beliau sangat takut umatnya terjerumus dalam perbuatan tersebut. Maka orang-orang yang melarang berbuat kesyirikan di kuburan, orang-orang yang melarang orang lain menyembah kuburan, sebetulnya mereka hanya menjalankan sabda Nabi SAW, karena yang melarang adalah Nabi SAW. Ya, bukan Wahabi, bukan kelompok ini, bukan kelompok itu. Nabi SAW, beliau katakan, fa inni anhaakum an dzalik. Aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Dakwah semampumu.